kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda. Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, tahukah Anda bahwa terdapat satu hari yang sangat penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Sangat menghairankan karena hanya sedikit sahaja orang yang tahu akan hal ini. Karena hari itu seharusnya merupakan hari yang paling penting di dalam sejarah umat manusia. Dan hari itu bukan hanya merupakan suatu hari yang berasal daripada masa lalu, tetapi juga harus kekal dipelihara pada masa sekarang dan juga pada masa-masa yang akan datang. Apakah hari yang telah diabaikan dan dilupakan ini akan memberikan impact dan kesan yang besar kepada hidup Anda? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang fakta-fakta menakjubkan di dalam sejarah penubuhan dan penganugerahan hari ini kepada seluruh umat manusia? Marilah kita dalami pelajaran berikut dengan lebih terperinci. Sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami akan membuka bersama-sama firman Tuhan untuk menyelidiki, menerokai, dan menemukan fakta-fakta menakjubkan perihal hari Sabat yang Tuhan telah anugerahkan untuk umat manusia, untuk dipelihara sebagai hari istirahat, hari yang Engkau berkati dan hari yang Engkau kuduskan. Ramai yang telah melupakan akan kewujudan hari Sabat ini. Tetapi Tuhan, kami ingin datang menghadap hadirat Tuhan dan memohon Roh Tuhan untuk mengajar dan menuntun kami di dalam pendalaman kami akan firman Tuhan. Biarlah kami akan menemukan kebenaran Tuhan dan segala kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang sangat kudus dan istimewa untuk kehidupan kami, terutama sekali memelihara hari Sabat Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat saya yang belajar bersama-sama dengan saya pada ketika ini dimanapun mereka berada. Doa ini kami mohon hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada hari apakah Yesus rutin beribadah? Mari kita baca dalam Lukas 4 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, Dia datang ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, secara rutin dan menurut kebiasaannya, Yesus Kristus beribadah pada hari Sabat. Siapakah yang menciptakan hari Sabat? Dan bilakah hari Sabat dalam minggu itu? Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Dan Matius 28 ayat 1 juga menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari Sabat bukanlah hari pertama pada setiap minggu yang kita sebut sebagai Ahad, seperti yang dipercayai oleh ramai orang. Tetapi hari Sabat adalah hari yang ketujuh atau hari yang terakhir dalam minggu itu yang kita kenali sebagai Sabtu. Perhatikan daripada ayat di atas sangat jelas bahwa Sabat merupakan hari sebelum hari pertama pada setiap minggu. Yesus disalibkan pada hari Jumat yang merupakan hari persiapan, hari persediaan bagi bangsa Yahudi untuk menyambut Sabat. Dia telah dikuburkan pada petang itu juga tanpa sempat untuk dirempahi dan diawet. Pada hari Sabat yaitu Sabtu, mereka berhenti daripada sebarang pekerjaan mereka. Dan pada hari pertama yaitu hari Minggu atau Ahad, apabila fajar telah menyingsing, maka murid-muridnya ingin mengunjungi kuburan Yesus dengan tujuan untuk merempahi, mengurapi, dan mengawetkan jasadnya. Namun apabila mereka telah tiba di kuburan itu, mereka mendapati bahwa kuburan itu telah terbuka serta kosong, karena Yesus sudah pun dibangkitkan kembali. Siapakah yang menciptakan hari Sabat dan bilakah ianya diciptakan? Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Kejadian 2 ayat 2 dan 3 juga menyebutkan, ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kerana pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan telah menciptakan Sabat pada waktu penciptaan. Sewaktu dia menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan berhenti pada hari Sabat dan memberkati serta menguduskannya. Yang bermaksud memisahkannya daripada hari yang lain untuk satu tujuan yang kudus. Apakah kata Tuhan tentang berhenti bekerja pada hari Sabat di dalam ke-10 hukum yang dituliskannya dengan jarinya sendiri? Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan Ulangan 9 ayat 10 mengatakan, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Pada hukum keempat daripada ke-10 hukum itu, Tuhan telah memerintahkan kita untuk memelihara dan merayakan Sabat hari ketujuh sebagai hari kudusnya. Tuhan tahu bahwa ramai orang akan melupakan Sabatnya. Oleh itu dia telah memulai hukum ini dengan mengatakan, ingatlah. Dia tidak pernah memerintahkan sesiapapun untuk menguduskan hari lain sebagai hari kudus, sekali dalam setiap minggu. Namun, ramai juga yang bertanya, bukankah ke-10 hukum itu sudah berubah? Tetapi Alkitab memberikan jawaban yang sebaliknya.
Dalam Lukas 16 ayat 17, Yesus sendiri mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Manakala Mazmur 89 ayat 34 juga menyebutkan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Perhatikan bahwa ke-10 hukum itu keluar langsung daripada bibirnya. Keluaran 20 ayat 1 menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Sangatlah jelas di sini bahwa ke-10 hukum Tuhan itu belum berubah dan tidak akan pernah berubah. Sangat mustahil bagi satu pun hukum Tuhan untuk berubah. Seluruh bahagian daripada ke-10 hukum Tuhan itu masih tetap kukuh dan kekal untuk dipelihara dan dituruti. Apakah para rasul juga merayakan Sabat? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 yang mengatakan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dan Kisah Para Rasul 13 ayat 13 dan 14 juga menyatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kisah Para Rasul 18 ayat 4 pula menyatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Iya, kitab Kisah Para Rasul mencatatkan dengan jelas bahwa Paulus dan para rasul yang lain tetap memelihara dan merayakan Sabat. Walaupun selepas penyaliban, kematian, kebangkitan, dan keberangkatan Yesus ke surga. Ini merupakan ketetapan dan perintah Tuhan yang harus dituruti dan dipelihara sampai selama-lamanya. Apakah orang bukan Yahudi juga beribadah pada hari Sabat? Firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayat yang kedua, 6 dan ayat yang ketujuh mengatakan, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Para rasul mengajarkannya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Dan sekali lagi, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 4 menyebutkan, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Para rasul di zaman Perjanjian Baru bukan hanya mematuhi hukum keempat mengenai hari Sabat, tetapi mereka juga mengajarkannya kepada orang-orang bukan Yahudi yang bertobat. Untuk beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, sesuai dengan ketetapan Allah. Mereka tidak pernah mengajarkan bahwa hari Minggu atau Ahad ataupun hari-hari yang lain sebagai hari suci.
Tetapi bukankah hari Sabat telah diubah menjadi hari Minggu atau Ahad pada saat kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya? Jawabannya, tidak. Sama sekali tidak ada satupun ayat yang mengajarkan bahwa hari Sabat telah diubah pada saat kematian Yesus Kristus ataupun kebangkitannya. Yang diajarkan oleh Alkitab justru adalah sebaliknya. Mari kita perhatikan bukti-bukti yang berikut. Pertama, Tuhan memberkati hari Sabat. Keluaran 20 ayat 11 mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan Kejadian 2 ayat 3 juga menyatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, kerana pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang kedua, Yesus Kristus mengharapkan umatnya akan tetap menguduskan hari Sabat di tahun 70 Masehi. Sewaktu kota Yerusalem itu akan dihancurkan. Dia tahu bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh kerajaan Roma pada tahun 70 Masehi. Oleh itu Yesus memberikan amaran kepada para pengikutnya pada waktu itu. Dengan berkata di dalam Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Yesus Kristus menjelaskan bahwa dia berharap agar hari Sabat masih dikuduskan sesudah 40 tahun setelah kebangkitannya. Malah tidak ada tersirat sedikit pun di Alkitab bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa atau para muridnya pernah pada saat manapun di bawah situasi apapun telah mengubah Sabat hari ketujuh yang suci kepada hari lain. Yang ketiga, para wanita yang datang ke kubur Yesus Kristus untuk mengurapi mayatnya tetap menguduskan hari Sabat Yesus Kristus mati pada hari Jumat. Markus 15 ayat 37 dan 42 mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Hari menjelang Sabat adalah hari sebelum bermulanya Sabat, yang sekarang kita sebutkan sebagai hari Jumat Agung. Para wanita itu telah menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi untuk mengurapi dan mengawet mayat Yesus. Tetapi tidak sempat mengurapi mayat tersebut oleh karena Sabat sudah hampir tiba. Lukas 23 ayat 56 mengatakan, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Markus 16 ayat 1 dan 2 menyebutkan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Baru setelah lewat hari Sabat, para wanita itu, yaitu pada hari pertama minggu itu, dapat melaksanakan rencana mereka untuk mengurapi dan merempahi mayat Yesus. Namun mereka mendapati bahwa Yesus telah pun dibangkitkan. Markus 16 ayat 9 menyatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Perhatikan, sangat jelas dinyatakan bahwa Sabat menurut hukum Taurat adalah hari sebelum hari Minggu, yang sekarang kita sebutkan sebagai Sabtu. Dan yang keempat, salah seorang pengikut Yesus Kristus yang bernama Lukas menuliskan 2 kitab di Perjanjian Baru, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dia mengatakan bahwa pada bukunya yang pertama, yaitu Injil Lukas,
Dia sudah pun menuliskan tentang segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi Lukas tidak pernah menuliskan tentang sebarang bentuk ibadah yang diadakan pada hari Minggu atau terdapat perubahan pada hari Sabat. Oleh itu Sabatlah yang merupakan satu-satunya hari kudus Tuhan, hari istirahat, hari ibadah, dan hari kenikmatan yang harus dipelihara dan diikuti dan dituruti oleh seluruh pengikut Yesus sehingga selama-lamanya. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi pada ketika ini. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur dan menjunjung tinggi nama-Mu, karena kami telah pun dibawa untuk mendalami firman Tuhan yang telah pun menunjukkan kepada kami satu kebenaran yang mungkin selama ini sudah pun berusaha disembunyikan dan dimalapkan daripada pengetahuan umum. Pada hari ini Tuhan, kami menemukan ada satu hari yang sedang manusia usahakan agar tidak lagi diingati, tidak lagi dipelihara, dan tidak lagi dituruti dan dijunjung sebagai hari kudus Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menetapkan di dalam hati dan pikiran kami untuk tetap memelihara hari Sabat Tuhan. Karena kami percaya hari inilah yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sebagai hari istirahat, sebagai hari di mana kami mendapatkan berkat dan kenikmatan istirahat itu, persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kami, dan hari kudus yang Tuhan telah sediakan untuk kami mendekatkan diri dengan Tuhan dan seterusnya mengenal segala rencana dan kehendak Tuhan yang kudus untuk kehidupan kami. Tolong kami untuk membuat keputusan untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Dan tolong kami untuk mengabarkan kebenaran ini kepada sesiapapun yang Tuhan berikan kepada kami, yang berhubungan dengan kami, agar mereka juga tidak ketinggalan untuk menemukan kebenaran tentang hari Sabat ini. Berkati semua sahabat saya yang sedang belajar bersama-sama dengan saya. Sekiranya mereka masih lagi ragu-ragu tentang kebenaran Sabat ini, tolonglah Tuhan, isikan Roh Tuhan, bekerjalah dan bawalah mereka kepada satu keberanian dan kesanggupan untuk membuat keputusan bagi Tuhan, memelihara Sabat, dan seterusnya meninggikan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan pada hari yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Tuhan karena bersama kami dalam seluruh pembelajaran kami pada kali ini, dan semoga kami akan dipertemukan lagi pada episode-episode yang akan datang. Pelihara kami di dalam kasih Tuhan, dan kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan
program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia. Ataupun melayari laman Facebook dan YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.